初级学院，不跟这臭小子一般见识，参加交易。就算这副身体长得帅，家世好，曾浩礼，少爷，同学们，别激动。是前女友？大头鬼啊！ Halo good people, gimana kabarnya? Semoga pada sehat, badan maupun dompetnya. Di video kita kali ini akan merekap donghua baru anget-anget tai ayam berjudul Sword Immortal is Here. Bercerita tentang seorang ABG zaman sekarang yang tiba-tiba masuk ke dunia isekai atau dunia lain, bukan terlahir kembali, melainkan masuk ke tubuh seseorang yang udah beranjak remaja. Seseorang bangsawan yang selalu ngebully orang-orang biasa. Tapi ketika ABG ini masuk ke tubuh orang tersebut, justru dia yang kena semua karma dari tubuh orang yang dia tempati sekarang ini. Oke, kita langsung aja merekap alur ceritanya. Cekidot. Jadi di awal cerita di sebuah kelas, Guru Ding sedang menerangkan tentang ilmu bela diri. Di sana ada MC donghua ini bernama Lin Bei Chen, tapi ternyata itu bukan jiwa aslinya, melainkan jiwa seseorang ABG dari zaman modern yang tiba-tiba terlempar ke dunia isekai atau dunia lain karena diberi sebuah handphone oleh wanita yang diselamatkannya. Lin Bei Chen telah 3 hari tinggal di dunia lain ini bersama ponsel yang gak ada sinyal sama sekali. Bahkan orang-orang di sekelilingnya mulai mengira kalau Lin Bei Chen ini orang gila. Tapi karena ayahnya seorang jenderal kekaisaran, gak ada yang berani mengusik dirinya. Orang-orang di sekitar Lin Bei Chen selalu mengira dirinya gila karena selalu mainin jari. Di sini akhirnya Lin Bei Chen sadar kalau hanya dirinya sendiri yang bisa melihat ponsel di tangannya. Guru Ding menjelaskan 3 hari lagi akan ada kompetisi pertengahan sekolah. Jika gagal dalam kompetisi ini akan ada risiko dikeluarkan. Tapi jika menjadi pilihan utama bisa mewakili sekolah di kompetisi antar provinsi. Untuk yang berpartisipasi di pertandingan Jiaoyang. Oleh sebab itu, Guru Ding akan mengajarkan teknik rahasia pedang dasar 3 serangan jarak dekat. 15 menit kemudian para murid diminta untuk ke lapangan latihan. Di sisi lain, ada seorang murid percaya kalau dia mempelajari teknik rahasia Guru Ding akan mewakili sekolah antar provinsi. Tapi gak semudah itu, karena di sekolah juga ada beberapa orang jenius. Di sisi lain, Lin Bei Chen masih sibuk dengan ponselnya yang gak ada satupun aplikasi di sana. Bahkan baterainya tersisa 19% lagi. Padahal itu adalah satu-satunya jalan untuk dirinya kembali ke dunia modern. Lin Bei Chen gak tahu gimana cara kerjanya dunia barunya ini karena orang-orang begitu terobsesi dengan seni bela diri, bertentangan dengan filosofi hidupnya yang cinta kedamaian. Meskipun tubuh yang ditempatinya saat ini begitu tampan dan memiliki latar belakang yang sangat bagus, atau sekalipun orang-orang di dunia ini bisa mengubah gunung dan lautan, tapi nggak bisa dibandingkan dengan AC, Wifi, dan game Mobile Legends, ucap Lin Bei Chen. Tiba-tiba ada 2 wanita yang membicarakan sikap Lin Bei Chen yang tiba-tiba menjadi aneh, suka mainin jari, padahal memiliki kakak yang terkenal. Jadi Lin Bei Chen dulu terkenal selalu ngebully orang. Ini semua karena statusnya sebagai bangsawan. Di lapangan, Guru Ding sedang akan memulai pelatihan teknik pedang dasar 3 serangan jarak dekat karena jika menguasainya seenggaknya ada harapan memasuki pertempuran kehormatan tertinggi. Di sisi lain, Lin Bei Chen masih sibuk dengan smartphone-nya seperti remaja-remaja saat ini. Dan akhirnya, Guru Ding merilis teknik rahasia pedang miliknya. Murid-murid memuji teknik ini karena memiliki kekuatan yang sangat besar dan sangat cocok bagi murid yang pondasinya buruk. Teknik ini juga bisa membantu para murid di dalam pertandingan besar.
Tiba-tiba Guru Ding menemui Lin Beichen. Dia bertanya apakah udah mengerti tentang teknik yang baru aja dia perlihatkan. Tapi Lin Beichen merasa kalau teknik tersebut nggak ada gunanya. Pertama, nggak bisa ngisi baterai smartphone-nya. Kedua, nggak bisa membawa dirinya kembali pulang ke dunia modern. Karena sejatinya, Lin Beichen saat ini, jiwanya bukanlah yang dulu. 我并不是很想学剑。 Guru Ding menjelaskan, ayah Lin Beichen seorang jenderal terkenal di kekaisaran. Apa nggak merasa malu selama setahun ini ujian selalu dapat nilai 0? Lin Beichen merasa dirinya nggak perlu malu sekalipun langit runtuh, masih ada ayahnya yang menahan langit. Bahkan kakaknya Ling Tinchan menjadi terkenal di usia muda. Hanya Lin Beichen yang masih prajurit tingkat 1. Lin Beichen gak terima karena ayahnya sekalipun gak pernah memarahi dirinya. Terungkap Lin Beichen udah 2 kali di DO dari sekolah. Jika sekali lagi di DO, maka menurut peraturan Lin Beichen gak akan pernah pantas belajar di akademi manapun. 和学院学习呀，你怎对得起你家门楣呀？ Tapi justru Lin Beichen menantang untuk dikeluarkan dari sekolah karena dia akan hidup enak jika mewarisi seluruh kekayaan milik ayahnya. Jadi nggak perlu yang namanya berlatih ilmu pedang. 老使子剑术作甚，躺平有什么不好？左右我都不想待在这。 Meskipun mati kelaparan atau seseorang yang menghajarnya sampai mati, Lin Beichen tetap nggak akan berlatih ilmu pedang. Guru Ding yang udah nggak tahan lagi berniat memberi hukuman mewakili ayah Lin Beichen. Tapi tiba-tiba pelayan Wang memberi berita kurang menyenangkan mengenai ayah Lin Beichen. 好了，是侯爷出事儿了，天塌下来了。 Jadi ada utusan kekaisaran datang mengatakan Tuan Marquis atau ayah Lin Beichen gak menghormati perintah garis depan dan berbuat seenaknya, menyebabkan 50.000 pasukan elit dikalahkan. Jadi jabatan ayah Lin Beichen dicabut dan saat ini dia melarikan diri karena takut dihukum oleh kaisar. 回前头，王管家， Tapi untungnya karena Lin Beichen diduga mengalami kelainan otak atau gila, nggak diberi hukuman mati, hanya penurunan status menjadi rakyat biasa. Padahal kita tahu kalau Lin Beichen ini jiwanya bukanlah yang dulu. Dan kakaknya, Lin Tinchan saat kembali ke Akademi Perang Kekaisaran, dia diserang oleh binatang iblis dan keberadaannya nggak diketahui saat ini. 家战争学院的路上。 不予追究，变为庶民，下落不明。 Lin Beichen berpikir akankah mengemis di situasi saat ini karena jika kakaknya nggak ditemukan udah nggak memiliki kekuasaan dan uang dan masih belum bisa menemukan cara untuk kembali ke dunia modern. Tiba-tiba Lin Beichen berlutut pada Guru Ding karena ingin berlatih ilmu pedang. 教习，我想修炼。 Karena hanya sekolah tempat dia kembali saat ini, walaupun harus menanggung malu karena bagaikan menjilat ludahnya sendiri bagi Lin Beichen. 不是吧？这是什么情？脸呢？这 Kehancuran keluarga Lin udah menyebar ke seluruh kota, rumah dan kekuasaannya udah disita. Lin Beichen harus mempertahankan karakter yang rendah saat ini. Pikirannya hanya satu, ingin kembali pulang ke dunia modern. 回家呀！ Tiba-tiba pelayan Wang datang karena berita ini udah menyebar kemana-mana. Semua musuh Lin Beichen di masa lalu datang membawa senjata berniat membunuhnya. Karena kali ini rumah keluarga Lin udah disegel, jadi Lin Beichen udah nggak memiliki pendukung di sisinya. 是什么？詹天侯府被查封了，打死他！林北辰，少爷， Semua orang yang datang ingin membunuh Lin Beichen, padahal itu bukan perbuatan dia, melainkan Lin Beichen sebelumnya. Sedikit bocoran kalau yang asli sebenarnya udah mati, disiksa oleh kakaknya Lin Tinchan. 这家伙抓住！丁教习，丁教习，
你今天要为你从前的恶行付出代价。 Untungnya Guru Ding mau membela Lin Beichen. Daripada bertengkar dengan teman sekelas, lebih baik memikirkan ujian kompetisi pertengahan tahun, ucap Guru Ding. Tapi karena dendam yang membara, mereka tetap ingin membunuh Lin Beichen yang berpikir apakah dia akan menjadi hantu di dunia lain ini. Bagi musuh-musuhnya, membunuh keluarga Lin sama dengan membasmi kejahatan bagi rakyat atas semua dosa-dosa yang dilakukan ayah Lin Beichen. 他爹林竟然犯下弥天大罪，还畏罪潜逃。 Karena para murid semakin brutal, Guru Ding membuat barrier pertahanan untuk melindungi Lin Beichen. Dia berpikir jiwa asli orang ini telah mati dibunuh kakaknya sendiri. Jadi mengapa dia yang lemah dan gak berdaya harus menerima karma pemilik tubuh yang jiwanya telah mati ini? 为什么还要迫害到弱小无助的我身上？ Tiba-tiba datang primadona sekolah, Mu Xingyu, mantan pacarnya Lin Beichen yang dulu. Walaupun jiwa aslinya telah mati, tapi tubuhnya menangis melihat mantan pacarnya. Mu Xingyu berkata mulai hari ini Lin Beichen dan kakaknya Ling Tinchan akan hidup dengan dosa yang sangat mendalam. Karena ayahnya pahlawan kekaisaran kebanggaan kota Yunmeng telah membuat kesalahan di medan pertempuran. 曾是云梦城的骄傲。你好啊，林北辰，帝国的英雄。 Kedatangan Mu Xingyu ingin membantu Lin Beichen karena dulu selalu membantu dirinya. Di sisi lain, Lin Beichen gak menyangka orang jiwa asli pemilik tubuhnya adalah seorang fuckboy. 天哪，前身真是个花痴啊！ 勇士难以洗脱，希望今天大家不要为难林北辰。 Hanya dengan sedikit kata-kata dari primadona sekolah, Mu Xingyu, semua orang berniat membunuh Lin Beichen membubarkan diri. Tapi nanti mereka pasti akan datang kembali. Mu Xingyu meminta Lin Beichen untuk gak perlu mengucapkan rasa terima kasih pada dirinya. Karena dengan ini, udah gak ada lagi hutang budi di antara mereka berdua. 从今往后，好好潜心修炼便。 林北辰，你不用感谢我。 大头鬼啊！